Permisi, selamat siang. Selamat siang. Saya mau beli minyak goreng, ada? Ada. Ini kak minyak gorengnya. Berapa minyak gorengnya? 16.000. Pembayarannya bisa kris? Bisa kak, tanpa ada potongan 1.000. Boleh? Silakan. Sudah ya? Terima kasih kak, sudah masuk. Terima kasih mas, selamat siang. Selamat siang. Luar biasa, awal. Selamat pagi, Bu. Pagi-pagi hu, pagi-pagi ha, pagi-pagi hura. Itu dia siapa kah? Niku Bunani tonggo kita. Si RT karek balik di Suriah, karek beres perang gitu. Asa karek ningali. Dia baru beres pelatihan. Jarane manajer koperasi di tengah alas. Memang nanti dong di koperasi jual apa? Granat, senapan atau ranjau darat kah? Nggak nyambung pisan dipakai latihan militer deh. Ya, lebar pisan duitnya dihambur-hamburkeun untuk yang begituan. Makanya pakai duit pajak arurang lagi pakai duit pajak kita. Yes, kon kenapa tradilatih sama tenaga ahli retail macam yang pengalaman gitu di Jogja atau di Indomaret kah? Ambil positifnya wong koperasinya juga di tengah hutan toh. Sepi, pasti jadi sasaran begal, zombie, terus alien. Nek manajernya dua ilmu militer kan jadi aman. Tapi oge asup akal. Jadi manajer teh merangkap si kiri kiti. Sugan banyak programnya alus ke masyarakat. Awas saja ya kalau sampai ada kasus macam di MBRBG itu, saya suka kasih baku hantam itu manusia kopdes itu. Ki, tanyakan itu kerjanya di mana gitu. Buru. Bunani kerja di mana? KNMP, kami dari SPPG. Yang kurang go. Ayo. Selamat siang. Selamat siang. Saya mau beli minyak goreng, ada? Ada. Ini kak minyak gorengnya. Berapa minyak gorengnya? 16.000. Pembayarannya bisa kris? Bisa kak, tanpa ada potongan 1.000. Boleh? Silakan. Sudah ya? Terima kasih kak, sudah masuk. Terima kasih mas, selamat siang. Selamat siang. Luar biasa, awal. Nah, ini parah nih. Tenang. Nah, ini parah nih. Mas. Siap. Berapa mas? Itu 3.000 siap. Ini uangnya mas. Siap, gak ada kembalian. Izin tukar dulu. Siap, kembalian. Terima kasih. Orang yang suka menertawakan wamil wajib militernya calon manajer Kopdes. Kalian tuh ngopinya kurang jauh. Lu lah gimana toh? Kopdes dan wamil itu udah semacam satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Alah, dilihat dari titik lokasi berdiri, jauh dari keramaian manusiawi, tentu dibutuhkan cara membela diri. Lu susah loh menjaga tempat jualan di pinggir hutan, di tengah persawahan, di pegunungan, jauh dari pemukiman, ngumpet tak terlihat seperti anunya perawan. Susah loh menjaga tempat dagang yang isi estalasenya jarang-jarang. Belum lagi masalah yel-yel bernyanyi untuk menyemangati diri biar tidak ngantuk saat shift menjaga tempat sepi ini. Loh, tak pikir ya, shifting di Kopdes ini levelnya wis level peserta UKUK. Mesti takut tetap harus menjaga mata terbuka. Tapi lagian kok ya aneh-aneh itu. Lowongannya manajer, tapi latihannya kayak mau jadi banser. Cocok, budal. Selain MBK,
Koperasi Desa Merah Putih tampaknya adalah suatu kebijaksanaan yang paling membanggakan dari seorang Prabowo Subianto. Terutama dari kebijaksanaan itu bukan berasal dari kebijaksanaan asli. Ini adalah suatu kebijaksanaan dari Presiden Jokowi ya pada akhir jabatannya. Dan kemudian ditunjuk kepala BGN yaitu Pang Dadan ya, Pak Dadang maksudnya. Itu juga dari Jokowi. Dan dari Koperasi Desa Merah Putih yang konon katanya sekitar 30.000 target yang didirikan, itu malah menjadi sebuah tontonan yang sangat lucu sekali, terutama tentang dari pengangkatan dari manajer atau bahkan karyawannya yang diangkat dengan cara sistem militer dan gak sinkron banget dengan yang seharusnya itu di kehidupan nyatanya. Padahal cuma sekedar melayani toko ya, tetapi didik secara militer dan bahkan konon budgetnya sekitar 40 juta ya, dan bahkan ada yang meninggoy gara-gara pendidikan tersebut. Dan seperti apa kelucuan dari parodi dari KDMP juga kita lanjut. Pak mau beli minyak? Syuk! Ini minyaknya, silakan dibeli sendiri. Syuk! Ini ibu belanjanya. Terima kasih, Pak. Syuk, sama-sama. Semoga belanja Anda menyenangkan. Yuk, selamat datang kembali berbelanja di sini lagi. Ini mana nih yang jual nih? Kamu pemberontak atau pembeli? Mau beli saya, Mas. Oke, siap. Kami jual. Masnya mau nyari apa? Lagi nyari mie sih, Mas. Mie? Ya. Kalau untuk mie-nya di sebelah sini, Mas. Oh gitu. Kalau snack ada nggak, Mas? Snack. Karena kebetulan kita ada di tengah hutan, jadi kita sedianya cuma snack yang asli, Mas. Ular itu, Mas. Terus ini gimana, Mas? Kalau pembayarannya, Mas? Untuk pembayarannya kita lengkap di sini, ada tunai, ada debit, sama ada yel-yel, Mas. Jadi kalau Masnya yel-yel sekali dapat mie 1, Mas. Oh iya? Iya, bener. Gimana Yel-yelnya tuh? adalah Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati. Terima kasih, Mas. Gajian alhamdulillah, cuma jagain toko. Numpang istirahat nak ya? Iya Pak, iya Pak. Maklum, sepeda tua sering bocor. Lah ini kan tanggal muda, baru gajian, beli motor baru aja Pak. Iya, habis gajian. Tapi gaji guru honorer tuh. Oh, kecil ya. Pantesan nggak bisa beli motor. Makanya Pak, kerja di koperasi aja. Kayak saya, gajinya besar. Kalau semua kerja kayak gitu, siapa yang mencerdaskan anak bangsa? Marina. Mas beli minyak 1. Siap. Ada lap nggak, Mas? Siap. Ada. Lap 1, minyak 1. 20.000 ya, Kak? Oke, Mas. Ini, Kak. Oke. Terima kasih, Kakak. Terima kasih, Kakak. Berapa, Pak? Terima kasih. Saya mau bayar ini, Kak. Loh, Kak. Saya mau bayar ini, Kak. Terima kasih, Kakak. Terima kasih, Kakak. Ada apa ya Pak? Ini, Mau kemana kamu? Mau kemana? Mau ke supermarket Pak. Kopdes kan maksudnya? Bukan Pak, supermarket. Oh, mau makar nanti kamu. Gak mencintai produk bangsa kamu nanti. Enggak Pak, kan saya cuma mau belanja Pak. Belanja tapi kamu sudah masuk teritorial wilayah Kopdes, Mbak. Nah, tapi kalau kamu nggak belanja di sini berarti kamu hitungannya sudah seperti ini kan, Meksiko, Mbak. Seperti itu. Bukannya nggak mau sih Pak, tapi kan masih jauh. Udah jauh. Masih 12 km. Belok ke kanan 3 km. Belok kiri 4 km masuk ke Bujang Pasar. Di situ masuk. Masih terpencil Pak. Aduh. Hidden gem. Ini promo LPG dari kami. Selamat pagi guys. Pagi. Luar biasa. Oke guys, kenalin dia anak baru namanya Teddy. Siap. Teddy boleh lanjut duduk aja kamu. Siap.
sales kita turun ya. Ada yang punya ide gak? Ada. Mana ide kamu? Di sini. Ini ideku, mata kiri ideku, mata kanan ideku, mata. Ini orang sehat gak sih? Jujur saya juga bingung. Gak tahu. Dari kebijakan Prabowo Subianto yang tampaknya itu membuat semakin hancurnya dan bobroknya negara Indonesia, terutama ketika dari kebijakan-kebijakan yang semakin membuat kebijakan yang seharusnya itu dibanggakan oleh masyarakat, tetapi malah justru dihujat masyarakat. Karena dari prakteknya itu seolah-olah itu di luar nurul ya. Apa hubungannya dengan dari suatu pendidikan militer dengan koperasi ya? Itu kan nggak sinkron banget. Padahal seharusnya koperasi itu adalah suatu badan independen ya, yang berdiri sendiri, tidak ada campur tangan politik. Tetapi ini aneh gitu guys ya. Ini adalah suatu kebijaksanaan yang boleh dibilang untuk menunggangi atau ditunggangi dengan berbagai aspek kepentingan ya, dan ada dugaan unsur politik ya. Selain politik itu ada suatu unsur ya korupsi guys ya, menjadi sebuah kendaraan agar dari kebijakan tersebut ada cuannya, untungnya bagi para pejabat. Dan tentu saja ini menjadi sebuah dugaan netizen yang boleh dibilang amat sangat berdasar. Karena dari produk MBG yang dilaksanakan pemerintah saat ini pun menjadi bancakan korupsi. Bayangkan per orang 45 juta untuk sekedar pendidikan. Dan kemudian dari sekitar target 30.000 koperasi Desa Merah Putih, apakah ada hal yang wajar, yang lazim? Yang pertama itu menggusur dari market-market seperti Indomaret dan Alfamart, tetapi malah ketika hal itu dilakukan ya meskipun tidak fix dan kemudian semuanya itu ditutup, lalu apa yang terjadi? Dari letak KDMP aja di gunung, di hutan, di lembah, siapa yang mau beli gitu ya? Bahkan ada yang di kuburan. Ini menjadi sebuah kecurigaan bagi masyarakat. Apakah benar dari kebijaksanaan ini benar-benar dilakukan untuk masyarakat, atau bahkan ini menjadi sebuah alasan atau dari proyek-proyek yang menguntungkan dari kebijakan tersebut. Dan masyarakat pun semakin kecewa ya dari sepinya dari KDMP yang tampaknya membuat blunder Prabowo Subianto yang isinya ngedrabus nggak jelas gitu ya. Karena dari letak-letaknya yang segitu terpencilnya, siapa yang mau beli? Otomatis ya dari pendidikan militer ini ya buat apa? Kalau buat untuk perjuangan, untuk jalan ke situ ya mungkin sangat sinkron ya. Karena dari jalurnya itu sangat terjal, sangat terpencil, sangat membutuhkan energi. Ya mungkin wajar ya kalau memang dari anggotanya, dari penjaga tokonya dilatih secara militer. Tetapi bagi masyarakat, siapa yang mau beli? Mereka harus memakai kendaraan yang cukup boleh bilang nggak proper ya. Menggunakan mobil juga agak sulit karena mungkin dari medannya yang jauh banget gitu ya, amat sangat membuat masyarakat kesulitan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.